Hal ketiga yang membuat Ayusa ini aman dan bahkan mencapai posisi paling tinggi adalah karena kepribadian dari Ayusa sendiri, Wak. Terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini, dan terima kasih buat kalian yang telah setia menonton selalu channel ini. Oke Wak, kali ini aku bakal melanjutkan pembahasan yang kemarin aku telah bahas tentang Carla Yules dan juga Ayuma untuk peluangnya masing-masing di ajang internasional yang telah aku rilis di sini nih. Berhubung kemarin itu ada yang menyarankan tentang peluang dari beberapa pejuang pageant, dan hari ini aku bakal ngebahas tentang peluang dari Ayu Saraswati atau Putu Ayu Saraswati untuk menjadi salah satu finalis di ajang Miss Internasional yang bakal diadakan di Jepang pada Oktober nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi Wak, langsung aja kita masuk ke sesi pembahasannya. Tapi sebelumnya, mohon sekali lagi bantuannya Wak untuk mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen yang positif biar channel ini terus memberikan informasi tentang pageant yang positif dan juga bisa berbagi tentang berbagai berita dan tentang hal-hal pageant lainnya. Langsung aja Wak, kita masuk ke pembahasannya di sesi berikutnya. Lanjut. Putu Ayu Saraswati atau yang disebut dengan Ayu Saraswati merupakan seorang putri Indonesia lingkungan yang lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juli tahun 1997. Jadi masih usia 23-24 tahun untuk Ayu Saraswati. Nah, untuk informasinya Wak, Ayu Saraswati ini merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Kedokteran di Bali dan telah lulus menjadi lulusan sarjana kedokteran atau dokter muda. Nah, hal yang membuat aku kagum terhadap Ayusa ini kan Wak, dia selain juga seorang dokter muda dan juga sarjana lulusan kedokteran, tapi aura dan juga vibes-nya itu lebih menjurus kepada dokter hewan Wak. Jadi kalau misalnya Wak Hayati semua mampir ke Instagramnya Ayusa dan menemukan berbagai jenis reptil di feed story dan Instagramnya dia, nggak perlu heran Wak, karena memang Ayusa menyukai segala jenis reptil, dan bahkan aku sendiri tuh nggak suka yang namanya reptil, gelai. Nah, ini tuh yang menjadi kelebihan dari Ayusa sendiri, karena selain menyukai reptil dan juga hewan-hewan melata lainnya, Ayusa juga sangat-sangat menyukai dan juga memperhatikan bagaimana komunitas orang-orang lanjut usia. Jadi nggak heran kalau misalnya Ayusa merupakan salah satu dari ketiga putri yang dipilih oleh Yayasan Putri Indonesia memiliki hati yang sangat-sangat sosialis dan cocok sekali menjadi putri lingkungan. Oke Wak, itu salah satu dari biodata singkat Ayu Saraswati. Langsung aja kita lanjut ke peluang besarnya Ayu Saraswati atau Putu Ayu Saraswati untuk bisa membawa crown Mikimoto ke Indonesia lagi. Nah, hal yang pertama yang bikin Ayusa ini benar-benar cocok untuk menempati top 10 maupun top 5 dan bahkan winner di Miss Internasional adalah Ayusa ini memiliki angelic face Wak. Jadi kayak apa ya, oriental face gitu. Nah, oriental face ini membuat MIO atau Miss International Organization sangat menyukai look-look seperti ini. Jadi bisa kita lihat bahwa semua finalis yang dikirim ke ajang Miss Internasional adalah mereka yang hampir mirip dengan aura-aura kejepangan alias mendekati wajah-wajah orang Jepang. Ya kayak ada mata sipit, kemudian memiliki kulit putih dan sebagainya. Untuk peluang yang pertama, aku udah bisa lock bahwa Ayusa ini bakal menjadi salah satu orang yang bakal mengisi di posisi top-topan di malam final Miss Internasional. Tapi untuk kelanjutannya di top 5 dan sebagainya, kita tunggu aja kalau misalnya nggak ada dark house ataupun orang-orang yang bakal menyelonong terhadap posisi-posisi yang lebih angker di malam final. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Saraswati. Hal kedua yang bikin Ayu Saraswati aman di posisi untuk masuk ke placement tertinggi ataupun menggondol Mikimoto Crown adalah public speaking yang tidak diragukan lagi. Bahkan nih kan Wak, kalau dibandingkan dengan Kevin Liliana, Ayu Saraswati ini memiliki public speaking dan kemampuan berbicara yang lebih diplomasi Wak daripada Kevin Liliana. Ya kalau misalnya dibandingkan Kevin Liliana itu 90%, Ayu Saraswati ini 100% dan juga hampir bisa menyetarakan queen-queen internasional dan sudah siap tanding untuk ajang internasional. Jadi kalau misalnya ada speech atau segala bentuk ngomong interview dan sebagainya, aku udah yakin banget sama si Ayusa ini karena memang udah nggak usah diragukan lagi.
Hal ketiga yang membuat Ayusa ini aman dan bahkan mencapai posisi paling tinggi adalah karena kepribadian dari Ayusa sendiri, Wak. Kalian tengoklah kan ya, perkembangan dari awal kepilih dan bahkan jauh sebelum kepilih sebagai Putri Indonesia Lingkungan, Wak. Si Ayusa ini memang punya kepribadian lain daripada yang lain. Udah, enggak, maksudnya itu ya memang punya kepribadian yang humble dan juga rendah hati. Nah, yang aku kagumi adalah ada salah satu postingan di mana dia itu pulang dari salah satu project bandara, bukan bandara tapi tiba di sebuah bandara. Nah, kebetulan Ayusa ini ngedapatin seorang kakek-kakek yang lagi jualan mainan ayam-ayaman yang kayak mainan anak kecil gitu. Tapi jualannya tuh masih banyak banget dan belum laku sama sekali. Dan apa yang dilakukan oleh Ayusa adalah membeli ayam-ayaman itu dan dinaikkan ke pesawat, Wak, dibawa pulang ke kamar, kemudian dikoleksi sebagai bahan-bahan yang lucu-lucu banget. Dan ini dari sini aku bisa menspekulasikan bahwa Ayusa ini adalah salah satu sosok yang punya kepribadian yang sangat top, markotop. Nggak hanya itu, Wak, kepribadian dia sebelum kepilih jadi Putri Indonesia Lingkungan ini nggak pernah berubah. Jadi kalau misalnya sebelum kepilih dia itu sudah terjun ke dalam dunia sosial dan juga memperhatikan lansia, setelah kepilih juga dia tidak pernah surut dalam mempromosikan banyak hal tentang lingkungan-lingkungan dan juga sosial. Jadi kayak nggak ngerasa jaim sama sekali kalau suatu saat dia menjumpai orang-orang yang benar-benar butuh bantuan dan dia promosiin tuh di feed story dan juga feed Instagramnya dia. Jadi kayak memang dia ini mengabdikan dirinya untuk bisa berbakti kepada orang-orang di sekitar. Jadi aku yakin bahwa pihak MIO atau Miss International Organization bakal jatuh cinta dan juga memperhatikan Ayusa ini untuk bisa mencapai titik tertinggi di malam final. Hal keempat yang bikin Ayusa ini bakal diperhatikan adalah syas dan kekuatan dari nama Indonesia di ajang Miss Internasional. Kita tahu sendiri, Wak, kalau misalnya perjuangan dari orang-orang sebelum Ayusa ini sudah sangat membuahkan hasil di Miss Internasional. Jadi di bawah naungan dari YPI atau Yayasan Putri Indonesia, SAS Indonesia yang ada di Miss Internasional sangat-sangat diperhitungkan, dan dari beberapa tahun terakhir Indonesia terus saja dipanggil sebagai jajaran-jajaran yang layak untuk memasuki top 10 besar dan juga 5 besar dan bahkan winner. Karena memang sudah menemukan kunci dari setiap ajang yang diadakan oleh Miss Internasional, maka aku yakin bahwa nama Indonesia bakal melejit dan juga jauh posisinya di atas negara-negara lain. Bukan maksudnya ingin pamer, akan tetapi ini benar-benar kayak optimis bahwa Indonesia itu benar-benar sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki namanya di internasional. Hal terakhir yang bikin Ayusa ini bakal place dan juga meraih crown Mikimoto adalah MI material banget, karena kita lihat bahwa Miss International mencari sosok-sosok seperti Ayusa ini dan punya angelic face dan juga oriental. By the way, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi masukan kepada Ayusa karena memang ini seperti was-was, karena meskipun aku percaya bahwa peluang Ayusa ini 100% bakal berhasil di Miss Internasional, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Terkadang, Wak, prinsip dari Ayusa ini adalah to the point banget. Artinya dia ingin mencapai segala sesuatu itu berdasarkan tujuan dia. Meskipun hal ini tuh benar-benar ditutupi oleh kepribadian dia yang humble. Artinya ambisius yang mungkin terdapat dalam aura positifnya dia bakal membawa dia lebih sedikit harus mengontrol diri. Artinya Miss International Organization bakal memilih pemenang-pemenang yang memang apa adanya, bukan sesuatu yang bersikap kompetisi. Dan aku yakin bahwa Ayusa telah mengalami progres yang sangat-sangat banyak dan juga memiliki peranan alumni yang sangat luar biasa terhadap Ayusa, sehingga sudah bisa membuat kepribadiannya lebih dari 1000% terbaik daripada yang lain. Hal kedua, Wak, yang mungkin bisa menjegal Ayusa ini untuk winner adalah peluang Asia untuk menang lagi. Kita tahu, Wak, sebelumnya Miss International dimenangkan oleh Thailand yang merupakan negara Asia. Jadi kemungkinan kalau suatu saat itu Miss International Organization memiliki bagi jatah kepada pemenang-pemenang di benua lain, maka mungkin Ayusa bakal tergeser dari posisi-posisi untuk meraih crown Mikimoto. Akan tetapi kalau kita melihat di prinsip Kevin Liliana tahun 2017, di mana sebelumnya itu dimenangkan oleh Filipina, akan tetapi di tahun 2017 itu dimenangkan oleh Kevin Liliana, ya bisa saja dari Miss International ini bakal memberikan
banyak peluang kepada Asia lagi untuk meraih crown di tahun ini. Nah, hal ketiga yang membuat aku deg-degan terhadap Ayusa ini adalah adanya Black Beauty yang bakal memenangkan dari Miss International ini. Kita tahu beberapa dari pemenang beauty queen seperti Miss World, Miss Universe, dan juga MGI telah memenangkan Black Beauty. Dan apakah Miss International Organization juga bakal memenangkan Black Beauty? Mengingat di top 5 itu selalu saja ada Black Beauty yang memang mendominasi dari top 5 yang bakal mencetak posisi di top 5. Jadi kayak udah ada adat istiadat bahwa di Miss International itu setiap tahun sudah ada yang namanya posisi 1 ataupun 2 dan 3 itu diisi oleh Black Beauty. Dan apakah tahun ini Miss International bakal memberikan kesempatan untuk Black Beauty memenangkan crown Mikimoto? Kita tunggu saja di malam final dan semoga Ayusa mencapai posisi tertinggi untuk membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Oke, itulah pembahasan dari bagaimana peluang Ayusa. Dan menurut aku, peluang Ayusa untuk memenangkan crown Mikimoto adalah 98% dan 2% itu tergantung kepada hal-hal yang aku sebutkan tadi. Oke, terima kasih sudah nonton dan juga klik di video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen yang positif biar channel ini terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, perspektif, dan juga pageant material.